Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan, orang-orang tua yang ada di sini, mudah-mudahan diberikan panjang umur selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat, dikuatkan iman kita oleh Allah, dikuatkan dan ditambahkan Islam kita oleh Allah, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Sama-sama ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Lebih keras ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Yang sama-sama kami muliakan Bapak Camat Paranggayan, juga pimpinan Pondok Pesantren Al-Fajar Yayasan Ustadz Abdul Mun'im, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru Syihab, juga Pak Haji Saka selaku Ketua Majelis Rasulullah SAW Paranggayan, pian seberataan, antum-antum semuanya yang hadir di sini, yang tidak bisa satu persatu nama pian ulun disebutkan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan antum semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah yang telah menghadirkan kita di kesempatan yang sangat mulia ini, menyebut nama Allah, menyebut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, di surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kesempatan yang sangat mulia ini, melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad di bulan yang sangat agung dan sangat mulia ini, dilahirkannya oleh Allah sosok manusia yang begitu mulia, indah wajahnya, tutur katanya yang begitu mulia, ciptaannya yang begitu sempurna, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hingga setiap keindahan pun yang kita lihat semuanya mencontoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu fil bariyatil mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Setiap keindahan yang kita lihat semuanya mencontoh, mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di kesempatan yang sangat mulia ini, saya pengen bercerita tentang sahabat Rasulullah yang begitu dekat dengan Rasulullah, yang mempunyai nilai iman yang begitu mulia dan begitu besar di hadapan Allah. Imannya tidak tergadaikan dengan dunia dan harta. Imannya tidak bisa ditukar dengan beras dan indomie. Sallu ala Nabi Muhammad.
Kalau iman kita mungkin murah benar, jujur, betul Pak Kada? Ya pondak Bu? Ada satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Harithah. Ketika itu beliau lewat di satu perjalanan, kalau memang tidak salah perjalanan tersebut adalah di kota Madinah, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan Rasulullah itu jikalau bertemu sahabatnya selalu bertanya. Kata orang Banjar itu petakun. Ya Guru Syahab ya, petakun, ditakoi Bu. Sampean niki menjelang pagi sampean nih bagaimana? Kaifa asbahta ya Harithah? Bagaimana menjelang pagimu ini wahai Harithah? Kalau kita menjelang pagi kita alhamdulillah sudah sarapan, sudah makan nasi kuning, sudah makan soto Banjar. Itu pagi kita. Karena kenapa? Karena kita senantiasa yang kita lihat ini kesehatan bukan ruh tetapi jasmani kita. Tetapi sahabat-sahabat Rasulullah yang diperhatikan adalah kesehatan ruh. Kalau ruhnya sudah sehat, pasti jasadnya pun pasti sehat. Karena ruhnya sehat, pasti jasmaninya pun pasti sehat. Dengan lantangnya beliau mengatakan, asbahtu mu'minan billahi haqqa ya Rasulullah. Ku menjelang pagiku wahai Rasul dalam keadaan beriman dengan Allah sebenar-benar iman. Luar biasa ini sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bertanya berapa fulus Anda, tidak bertanya berapa debit ATM yang ada di tabungan Anda, tidak. Shallu ala Nabi Muhammad. Tetapi yang ditanya oleh Rasulullah, bagaimana nilai tingkat imanmu wahai Harithah kepada Allah? Rohmu bagaimana? Imanmu kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Asbahtu mu'minan billahi haqqa. Saya betul-betul beriman ya Rasulullah, sebenar-benar iman. Lantas ditanya kembali oleh Rasulullah SAW. Bertakun kembali itu Rasul, ditakoi maneh oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Harithah, inna likulli syai'in haqiqah wa ma hiya haqiqah imanik. Wahai Harithah, setiap sesuatu itu ada hakikatnya, setiap sesuatu itu ada buktinya. Jangan sembarangan ngaku, jangan sembarangan mengaku. Pian sampean jikalau mengatakan cinta kepada pasangannya, apa buktinya? Bujur Pak Kada? Bukti apa Bu? Gelang tarame di tangannya. Pak, sampai kalau dicintai sama istri gimana Pak? Dibuatin ke kopi gak kalau pagi Pak? Disiapin sarapan apa kada? Kada lah. Kada Bu katanya Bu. Kurang ajar pian ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa ma hiya haqiqa imanik ya Harithah. Jangan sembarangan ngaku. Orang ngaku bisa, tetapi hakikatnya apa? Pian mengatakan cinta kepada istri pian, pian mengatakan cinta dengan suami pian, apa buktinya? Lihat perkataan Harithah ini yang penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam riwayat umurnya Harithah itu baru berapa? Baru 17 tahun. Baru menerima KTP. Betul Pak Camat ya? Nah, kalau di sini katanya 16 tahun boleh nerima KTP katanya. Belum lah, belum katanya. Boleh 16 tahun tetapi kartu pelajar.
bukan KTP. Baru menerima KTP 17 tahun sudah mengatakan dengan lantang kepada Rasulullah dan ngakunya apa? Ya Rasulullah, azafat nafsi anid dunya. Telah luntur di dalam hatiku cinta dengan dunia. Tidak cinta dengan dunia biarpun ku memiliki dunia, biarpun orang tua ulun sugih, biarpun orang tua saya kaya, sugih, azafat nafsi anid dunya. Telah luntur dalam diriku kecintaan dengan dunia ya Rasulullah. Rasulullah heran, umur 17 tahun cinta dunianya luntur. Padahal kalau di cross check bapak ibunya juragan kelapa sawit. Bujur apa kada? Oh ini kalau sudah bicara kelapa sawit semangat semua ini. Karena di sini kebanyakannya juragan kelapa sawit. Padahal bapak ibunya bukan juragan batu bara atau juragan batu akik kada. Tetapi apa? Tetapi hanya biasa. Yang penting ada. Tetapi iman yang begitu luar biasa di dalam diri Haritha hingga mengatakan azafat nafsi anid dunya. Dunia luntur dalam hatiku ya Rasulullah. Belum lagi perkataan yang lantang kepada Rasulullah, faka'anni birabbil arsyir rabbil azim bariza. Ketika ulun beribadah ya Rasulullah, ketika kula niki ibadah wahai Rasulullah, kalau sudah takbiratul ihram seolah-olah kula niki ada di mana? Di persinggahannya Allah. Bil arsy rabbi bariza. Luar biasa seperti ini. Saya tidak mengatakan Allah ada di arasnya, ya, jangan salah tangkap dengan pembicaraan saya. Allah tidak ada persinggahannya, karena persinggahan membutuhkan tempat dan waktu, dan tempat dan waktu membutuhkan apa? Perawatan. Bujur loh, bujur apa kada? Kalau sudah membutuhkan perawatan pasti apa? Pasti kotor. Dan Allah subhanahu wa ta'ala terjauh dari itu semuanya. Min jami'in naqais, jauh dari sifat kekurangan yang ada di dalam dirinya Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud daripada itu semuanya, kalau sudah ulun beribadah, kalau seandainya ulun sudah sholat, ulun membaca Al-Quran, maka apa? Seolah-olah diriku ini sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu perkataan sahabat sejati, mempunyai iman yang begitu luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tanya sama-sama di dalam diri kita masing-masing, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita beribadah kepada Allah, apa yang kita rasakan? HP bergetar, WhatsApp masuk, BBM telah diterima, sehingga ketika berdering HP kita pun memalingkan wajah kita dan melihat siapa yang memanggilku. Bujur apa kada? Ya apa ndak bu? Ye bangge. Seolah-olah kita tidak beribadah. Tetapi Haritha jikalau sudah beribadah kepada Allah, konsen dengan Allah, seperti halnya Nabi Muhammad SAW, jikalau sudah beribadah kepada Allah, istrinya pun di sebelahnya tidak dikenali, seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, karena Rasulullah SAW idza yusalli ka'annahu lam ya'rifuna. Kalau seandainya Rasulullah sudah sholat, seolah-olah tidak lagi kenal denganku dan tidak kenal siapa diriku. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita tanya dalam diri kita, bagaimana ibadah kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, luntur dari dirinya dunia, ketika beribadah sangat dekat dengan Allah. Yang ketiga apa kata beliau, kata Haritha, ya Rasulullah,
faka'anni bil jannati fil jannati muna'amun. Kalau sudah ulun beribadah kepada Allah, seolah-olah kula niki ulun ini ada di mana? Ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ada bidadari di sampingku. Seolah-olah ku merasakan lezatnya masuk surga. Seolah-olah ku merasakan daripada nyamannya surga. Sallallahu alaihi wasallam dididik oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesantrennya pesantren Al-Fajar apa Al-Mustafa? Berarti Harisa belajar di Al-Fajar ya. Hebat ini. Belajarnya di Al-Mustafa, yaitu pondok pesantrennya Rasul, yayasannya Rasulullah. Nomor kodenya kada tahu ulun. Kalau nomor kodenya apa? Yayasan Al-Fajar, ini urusannya Pak Haji Saka ini tahu ini. Sama Ustaz Abdul Munib tahu ini. Kalau ulun kada tahu. Dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah beribadah dekat dengan Allah, beribadah lagi apa? Dia seolah-olah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kawak masuk surga, amin. Mudah-mudahan enggak pakai transit di neraka, amin. Maukah pian masuk ke neraka dulu sebentar aja? Jujur kada mau, sedikit aja panasnya. Nyaman panas tuh. Nyamannya tuh di sini. Bukan sakitnya di sini, tapi nyamannya tuh di sini. Mudah-mudahan kawak masuk neraka. Na'udzubillah min. Ya Allah, mudah-mudahan kada pakai transit di neraka ya Allah. Masuk surga bila hisab. Masuk surga tanpa dihisab, amin ya rabbal. Makanya kalau beribadah, kalau HP berdering jangan dilihat, buang HP-nya. WhatsApp masuk jangan dilirik, siapa tuh dia, jangan. BBM masuk jangan ditonton, buang dan singkirkan dari wajahmu. Makanya ulun setuju kalau ada di masjid tertulis apa? Matikan HP di dalam masjid. Nah itu setuju. Kalau bisa bakar HP-nya. Enak ya kalau sudah orang beribadah seperti itu, nyaman benar itu. Ulun cerita lawan pian. Gak tahu ini cerita sudah ulun pernah ceritakan apa kada, wallahu a'lam. Tapi ulun ulang aja, insya Allah makin lengket kita semuanya. Ada satu sahabat ini merasakan nyamannya satu ayat di dalam Al-Quran. Satu ayat aja, nggak banyak-banyak. Satu ayat saja. Apa itu satu ayat? Satu ayat tersebut beliau ulang-ulang. Kalau memang tidak salah itu ada di surat Ar-Rahman apa Maryam, wallahu alam, ulun lupa. Perkataannya ayat tersebut adalah apa? Innal ladina, mungkin yang hafal bisa tahu. Innal ladina amanu wa amilus solihati sayaj'alahumur rahmana wudda. Surat apa itu? Siapa yang hafal Al-Quran? Hah? Siapa yang hafal Al-Quran? Nuril hafal. Surat apa nak? Hah? Maryam ya? Betul. Shallu ala Nabi Muhammad. Innal ladina amanu wa amilus solihati sayaj'alahumur rahmana wudda. Wuddahnya diulang-ulang sampai datangnya subuh. Wudda. Coba pian ulang. Wudda. Mungkin orang di sebelah pian ini orang bungul kah? Orang kada waras kah ini? Ngapain wudda? Gak tahu. Ini yang mengatakan dan mengulang-ulang wudda ini orang-orang yang kenal dengan Allah. Kalau pian tahu arti daripada wudda, seperti nyamannya orang yang apa? Mengulang-ulang fulus. Ya kan?
Selalu apa? Duit dan duit. Orang soleh nggak perlu duit, duit yang datang kepada mereka. Makanya kita lihat orang-orang soleh itu apa, kadang-kadang seperti Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul itu, kalau ada orang yang datang pada beliau sowan, orang itu pejabat kah, orang itu kelas biasa kah, pembantu kah, buka selimutnya beliau, bantalnya kasih pulus, teplok, pulang, datang lagi, pulus lagi. Itu memang ada itu, nggak pakai apa, nggak pakai apa. Kalau yang sekarang lagi booming ini apa ini? Nggak pakai apa? Nggak pakai sesajen, ya kan? Apa yang lagi booming yang baru ketangkep itu? Nggak pakai gitu-gitu. Memang betul ada. Karena kenapa? Karena mereka orang soleh, dikejar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikejar oleh dunia, dan itu adalah apa? Adalah perintahnya Allah. Ya dunia, man khadamani fakhdumi. Wahai dunia, barang siapa yang membantu syariatku, menyebarkan syariatku, jadilah pembantunya. Dan pembantunya dunia, dunia menjadi pembantu kepada siapa? Kepada orang-orang soleh. Makanya orang soleh itu dalam keadaan apapun mereka tidak takut, tidak wedi, bu. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Jangan mereka alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati wad dunya. Ya kan, lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah. Mendapat bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisyarahnya bukan amplop, bisyarahnya bukan pesangon. Bisyarahnya apa? Bisyarahnya adalah mereka itu beriman yang begitu luar biasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada dalam hatinya dunia. Dunia dibuat apa? Dibuat jalan perantara untuk membantu orang. Dikejar terus beliau itu oleh dunia. Itu orang-orang soleh. Makanya dalam diri sahabat Harithah seperti itu. Ketika sudah beribadah kepada Allah, surga seolah-olah ada di sebelahnya. Malaikat Ridwan seolah-olah ada di sebelahnya, mengatakan, ya Harithah, silakan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi para sahabat-sahabat Rasulullah, para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah timbul sedikit condong dengan dunia, condong dengan kemaksiatan, condong dengan dunia, apa katanya Harithah? Ya Rasulullah, faka'anni bin nari fin nari mu'adzabun. Kalau sudah ulun ini ada terlintas pengen melakukan dosa, pengen melakukan kemaksiatan, timbul hawa nafsu, seolah-olah neraka itu ada di sampingku ya Rasulullah. Sehingga apa? Mereka cepat-cepat meninggalkan hawa nafsu, kemaksiatannya pun mereka tinggalkan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meninggalkan dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Yang mempunyai kebiasaan menggosip orang ditinggalkan. Biasanya sekarang ini yang doyan menggosip bukan biniannya, lakiannya biasanya. Bujur Pak Kada? Oh, semangat banar pian. Yang mempunyai kemaksiatan yang tidak baik, sholat subuhnya yang masih terlambat, mulai besok nawaitu sholat subuh di masjid atau di musallahnya Al-Fajar. Amin. Yang dekat masjid dipenuhin masjidnya, yang dekat musola, musolahnya dipenuhin. Berarti apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlintas jikalau mereka melaksanakan kemaksiatan kepada Allah, seolah-olah neraka dekat dengannya. Itulah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Harithah, kata Rasulullah,
Mahwal akhar, apalagi ya Harisa, apa yang kau punya? Kata beliau, ya Rasulullah, asbahtu shaiman billah. Kalau ku menjelang siangku dan pagiku saya berpuasa. Wa idza ja'al lail gumtu qaimah. Kalau sudah datang waktu malam, ku sujud ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ku merasakan nikmatnya bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba pian malam ini, pian gak usah banyak-banyak kalau sholat tahajud, ya kan, gak usah 1000 rakaat, gak usah 500 rakaat, cukup pian 2 rakaat sujud terakhir, pian masukkan di dalam hati pian dan minta dan mengemis, merintih ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pian semuanya akan merasakan nyamannya bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba pian rasakan. Dikala orang tidur, pian bangun. Subuh jam berapa di sini? Jam 7 ya? Iyalah, jam 7 apa jam berapa? Hah? Oh, jam 8. Jam 4 lah. Oh, tadi dengar jam 8. Itu bagi orang yang kesiangan. Ya kan? Jam 3 atau setengah 4 atau 4 kurang seperempat bangun pian. Beda 15 menit dengan subuh, masa kada bisa? 15 menit sujud terakhir, dia minta kepada Allah, ya Rabb, berkahilah aku ya Allah. Ya Rabb, jaga anak istriku ya Allah. Ya Rabb, jauhkan diriku dari kemaksiatan ya Allah. Ya Rabb, jauhkan dariku dari dosa. Awal tahap pasti biar merasakan nyamannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ajar Nabi Muhammad SAW disabdakan oleh Rasulullah SAW, wa idza sajadal abdu lam yarfa' abada. Kata Rasulullah SAW niki bu, nek wis ndas niku nrondas bu ya. Napa niki kepala sujud tulus ke hadirat Allah, ape tangi niki abot. Nabote napa beb? Keturun beb. Beratnya niki napa? Kenapa berat? Ketiduran saya. Oh, berarti niki apa wudu'e tidak kena niki. Kata Rasulullah SAW, kalau sudah orang sujudnya nyaman, menikmati nikmatnya sujud, ketika dia mau bangun berat, gak mau lagi, gak mau pisah dengan sujud tersebut, gak mau mengangkat dengan apa? Dengan manisnya sujud. Ian, kalau suka apa makanan, apa yang di sini masakan yang nyaman apa di sini? Sambel. Sambel kok masak. Hah? Apa? Masa abang kah? Masa abang? Ada di sini masih abang, ha? Wah. Kalau ada menu ikan, sop lah, soto Banjar lah yang pian suka, pasti kalau mau tinggal dikit kan di eman-eman gitu. Oh, tinggal eman mau apa? Sayang nih mau habis nih. Dikasih jeruk lagi, tambah dikit deh, dikit-dikit lagi. Mau habis, sayang tambah dikit lagi. Nah, apalagi minumnya isnyur anum nyaman. Bujur apa kada? Wah, nikmatnya. Seperti itu jika lo pian rasakan, pian coba malam ini rasakan. 4 kurang 10 deh, gak bisa 4 seperempat. Gak bisa 4 kurang 10, 4 kurang 5 deh, apa-apa. Daripada kada bangun, kada sembahyang, ya kan? Atau gak bisa 4 kurang 10, 4 kurang 1 detik. Gak bisa langsung apa? Gak bisa langsung sholat, gak sempat tahajud, langsung sujud aja gak apa-apa. Gak apa-apa kan sujud, ngapain gak apa-apa. Loh, hukumnya apa? Gak apa-apa, orang kan sujud, ya kan? Loh, itu bukan sholat. Iya, memang bukan sholat, tetapi orang pengen sujud. Memang apa sih? Nanti kok ribut nang sujud? Orang sekarang kayak gitu kan, dikit-dikit apa dalilnya? Dikit-dikit belajar di mana? Ente yang belajar dari mana? Ente kada paham. Orang mau sujud memangnya masalah buat ente, ya kan? Orang mau sujud memang masalah buat lo, kan gitu kan? Orang mau sujud ke hadirat Allah Subhanahu wa taala bukan untuk bermain, bukan untuk melaksanakan dosa, bukan maksiat. Orang mau sujud 4 kurang 1 detik.
langsung sujud. Tapi wudhu dulu pian, jangan dah wudhu. Wudhu dulu yang betul, cepet-cepetan, langsung apa? Langsung sujud. Ya Allah, berhenti. Ya Allah, kerjaan suami ulun ya Allah, mudah-mudahan jadi juragan batu bara ya Allah. Apa salahnya pian minta dengan Allah Subhanahu wa taala? Salah apa kada? Salah apa ndak, Bu? Salah apa ndak, Pak? Pak, ngantuk kah pian? Salah apa enggak, Pak? Gak ada salah minta dengan Allah Ta'ala. Kalau bukan minta dengan manusia. Kalau dia minta dengan manusia terbatas. Tapi kalau dia minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah pengen duwe motor Pajero, ya Allah pengen dapat mobil Alphard, ya Allah pengen bangun rumah tingkat 10, ya Allah. Ya kan? Ya kesemuanya ulun tanggung, nanti ulama-ulama datang ke sini, ya Allah, para kiai-kiai ditanggung. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan nanggung-nanggung. Wis pokoknya ya Allah, kula cukup ya Allah. Kula cukup akeh utangi ya Allah. Kula cukup akeh kreditane ya Allah. Loh, kok ngene makane sampeyan akeh utang, akeh kreditan. Nih. Tapi kalau ya Allah lebihkan rezekiku ya Allah, sehingga saya bisa menjadi donatur nomor 1 Majelis Rasulullah Parenggen. Amin. Ngomong apa aja sakang loh. Sampai nyembelih kambing gini. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tak singgung-singgung, ronggulan sing dhisik. Alhamdulillah sadar. Diblekno wedhus kula niki. Akhirnya bisanya nyate, ya kan? Tapi wedhusnya siji tok. Tak cukup kayak kabeh sak ngene. Yang ikut sama saya insya Allah dapat, amin. Nah itu minta dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan nanggung-nanggung biar kita mau Allah. Allah itu kalau diminta alangkah sengangnya, himungnya ya maksudnya himung panarna, seneng nemen Bu, tundal to. Lek menungso jaluk maneh. Pak, iki Pak sumbangan maneh. Pak tolong kok teko maneh. Tapi Allah Ta'ala, ya Allah hambaku ini dikenal, sini. Besok lagi datang lagi, asalnya 4 kurang 1 detik, akhirnya mundur lagi 4 kurang 5, ya kan? Begitu mundur lagi 4 kurang 10, sehingga apa, bangun mundur sampai jam 2 sih sudah bangun. Bertahap, jangan langsung, tak bisa kalau langsung. Pelan-pelan, gak bisa langsung 1 hari, 1 detik, 5 detik, gak bisa. Seminggu dulu olahraga, minta lagi dengan Allah Ta'ala. Apa kata Rasulullah SAW dalam sabdanya? Rasulullah SAW bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Orang yang gak pernah minta dengan Allah, Allah murka dengannya. Orang yang gak pernah mengangkat tangannya, terus yang penting hatiku sudah sampai, kalah ini Rasulullah. Rasulullah itu sampai kadang-kadang mengangkat tangannya itu di perang Badar itu sampai apa? Hampir mau kelihatan itu ketiaknya Rasulullah itu yang wanginya luar biasa dibanding dengan ketiak ulun lawan biang. Tambah mengangkat Abu Bakar, ya Rasulullah, yakfi hasbuka ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Dirangkul oleh Abu Bakar, ya Allah ya Rasulullah, nikmati ambu ya Rasulullah, masih sampai anda atus ya Rasulullah. Lek keringat iku lombe sampean wis atus sak dina 3 kali, ambuwe sedek. Nggih apa nggih? Tapi kalau keringatnya Rasulullah rebutan Pak, sahabat-sahabat Nabi itu Pak, sampai ada yang meminum kencingnya Rasulullah gitu. Ayo, sampai si ngomong cinta ke bucu, pernah nggak ngomong bucu? Pernah apa tidak? Nggak pernah. Sahabat Rasulullah meminum kencingnya Rasulullah. Percaya apa tidak? Lihat dibuka di kitab. Kalau orang bilang, oh nggak ada, mustahil itu, bid'ah itu. Oh, dasmuni itu sih bid'ah. Ada sampai nggak belajar. Ya kan, karena apa? Karena sampai melihatnya dengan sisi kebencian. Makanya kalau orang sudah mengatakan kalau cinta udah melekat, masa habang rasa coklat. Bujur apa kada? Karena cinta itu tadi
Jangankan apa, kencingnya Rasulullah diminum oleh sahabat Rasulullah SAW. Darah kotornya Rasulullah diminum oleh sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah Rasulullah SAW dalam satu ketika mengeluarkan darah kotor, diminum oleh sahabatnya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW, dari Nabi, di mana kau buang? Enggak ada bekasnya gini. Ya Rasulullah, syaribtu, telah ku minum ya Rasulullah. Senyum Nabi Muhammad SAW. Idzan lam tamassuka jildaka nar. Kalau sudah begitu, tidak akan tersentuh kulitmu dan tubuhmu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu luar biasa cintanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, sampai apa pernah juga sampai air yang keluar dari apa? Dari jari-jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ribuan pasukan mengisap dari jari-jarinya Rasulullah sampai kekenyangan. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di akhir kiamat bisa meminum dari telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau sudah datang malam, ulun ya Rasulullah, ulun bangun malam. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Abdun nawwarallahu ta'ala imanak ya Harisa. Engkau ini adalah suatu hamba yang disinari cahaya hatimu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Arafta falzam. Engkau sekarang sudah kenal Allah, teruskan, jangan diputus kebiasaan seperti ini. Makanya ulama-ulama mengambil istilah kata al-arif billah dari kejadian apa? Dari kejadiannya Harisa. Arafta, kau sekarang sudah kenal. Ini ada julukan apa? Al-arif billah. Apa arif billah itu? Arif billah itu orang yang kenal dengan Allah. Mengambil dari apa? Ceritanya Harisa tersebut. Berarti orang yang sudah arif, arafta, sudah kenal Allah, berarti orang tersebut sudah mengenali Allah Subhanahu. Falzam, teruskan wahai Harisa, jangan diputus seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Harisa, Tayyib ya Harisa, mada turid wa mada tatlub. Pian pengen apa wahai Harisa? Sampean bu, kalau ditakuni oleh Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, datang ke hadapan kita di malam hari ini, sampean pengen apa ibu-ibu yang ada di sini oleh Rasulullah? Pengen apa sampean? Hah? Pengen mati? Pengen apa sampean? Pengen berlian? Pengen apa sampean? Bingung kan ya? Masih di hadapan saya sudah bingung sampean, tidak bisa jawab. Bagaimana kalau hadapan Rasulullah, datang ke hadapan kita yang bungas benar wajahnya, hidungnya kada apa, bahasa Banjar itu pesek itu apa bahasanya? Hah? Lemek apa? Temek lah, temek. Ya kan, mancung hidungnya, senyum kepada pian. Ibu-ibu yang ada di sini, pian minta apalah? Oh, Rasulullah datang ya Rasulullah. Oh, pengen lawan dekat dengan pian selalu ya Rasulullah. Ini Harisa ditanya oleh Rasulullah, wahai Harisa, sampean niki gelem apa? Mau apa sampean? Kayu ulin ta? Jadi juragan sawit ta? Apa pengennya Harisa? Ya Rasulullah, uridu syahadah. Ulun pengen mati syahid. Rasulullah heran, umur 17 tahun. Hal sadaqta ya Harisa? Apakah ini betul-betul permintaanmu, apa dorongan dari orang lain? Kada ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah. Hada min shamamil qalbi. Ini dari sanubari, dari lubuk hatiku yang paling dalam ya Rasulullah. Uridu syahada ya Rasulullah. Ulun pengen mati syahid umur 17 tahun, gak mau kawin. Oleh kawin yang paranggian, maharnya mahal. Nggih Pak Haji Sada. Mahare piro nang kene iki? Ayo, selawi cek larane. Kula nang Surabaya 2 juta. Makanya kalau maharnya, kalau kepingin cepet laku anaknya, jangan mahal-mahal. Nggak boleh 25 juta itu. Kalau saran saya cukup 5 juta saja. Kita di Hadramut
Ya kan di Hadramaut di Yaman itu dikasih harga patokan sama ulama sana, lebih dikit disanksi, ada sanksinya. Makanya pejabat-pejabat sana itu paling takut sama ulama. Karena kenapa? Karena mereka orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya kan, kata Umar Muhdhar, anaknya Habib Abdurrahman Segaf mengatakan, ahlat Tarim, orang-orang yang tinggal di Tarim yang punya anak binian tidak boleh lebih maharnya dari 5 juta. Awas kalau belum boleh. Tuh, kayak seperti itu. Gak pakai dangdutan, wala kuda lumping. Adanya apa? Solawatan, apalagi memanggil grup solawatin majelis Rasulullah bareng ya. Tak promosino sampean. Ya kan, makanya kita kadang-kadang kalau berhajatan ini ngundang dangdut, kadang-kadang berapa bayarnya? 15 juta jadi, 20 juta jadi. Tapi kalau grup maulid, maaflah, berelaan lah ulun. Kenapa? Adanya ulun 500 ribu nah, minta maaf, tapi emang minta maaf, minta rela, berelaan. Ini grup maulid ini manggil malaikat. Solawatan ketika disebut sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam, Rasulullah itu hadir. Pian lihat apa tidak? Terserah pian, yang penting yakin ulun apa? Bahwasanya di waktu itu Rasulullah itu hadir bersama orang yang membaca maulid. Makanya ketika asraqal, pian jangan ngantuk. Pian ketika asraqal angkat tangannya meminta Rasulullah itu hadir. Pernah dibuktikan oleh guru kami Al-Habib Ja'far bin Ahmad, Al-Habib Ali bin Ja'far bin Ahmad Al-Idrus, yang meninggal di kota Batu Pahat, Malaysia. Malaysia lah. Nah, di situ ini Habib ini orangnya sangat zuhud banget. Ceritanya seperti itu. Setiap ada orang pemerintah datang, Beb, tak bangunkan, gak ada mau. Rumahnya gubuk biasa. Ketika guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid datang di waktu itu, ini orang karena setiap harinya didatangi oleh Rasulullah. Ya Habib Ali, saya pengen melihat secara nyata Rasulullah. Ayo kita sama-sama maulid, katanya beliau. Langsung asraqal. Ya Nabi salam. Sebelum membacakan asraqal, dikasih apa rumahnya itu? Dikasih tepung. Ya kan, dikasih tepung. Langsung sholawatan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Tiba-tiba datang, dilihat oleh guru kami, ada bekas apa? Ada bekas kakinya, telapak kakinya, menangis sehingga beliau waktu itu gak kuat, langsung pingsan. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya ketika bermaulid ini bukan acara biasa, acara luar biasa. Maka jangan disepelekan. Kalau punya hajatan, panggil grup maulid, jangan panggil grup dangdut. Kalau pian manggil grup maulid, Rasulullah hadir di situ. Ya kan, anak pian lakian lawan binian yang punya mantu, lakian yang punya mantu apa segala macam, awet sampai kakek nenek semuanya luar biasa. Karena kenapa? Diawali dengan awal yang baik. Kalau sudah awalnya baik, tengahnya pasti baik. Kalau sudah tengahnya baik, pasti akhirnya baik. Dan sampai akhir ajar menjemput pun sampai apa? Sampai baik. Sampai biniannya pun meninggal, lakiannya datang, ada orang apa meminangnya. Ulun kada bisa. Cinta ulun sama istri yang pertama, gak bisa kedua, ketiga, keempat, gak bisa. Ini cinta yang luar biasa. Karena kenapa? Diawali dengan sesuatu yang baik. Awali sesuatu kita yang baik. Ketika kita menyambut pagi kita ketika membaca apa? Wirdul Latif. Asbahtu, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin fasitrin fa'adin ni'mataka aliyya wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Doanya Rasulullah, Allahumma inni asbahtu ushiduka minka ushiduka wa ashidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa wahdak la syarika lak wa annaka sayyidana Muhammadan abduka wa rasul. Baca doa pagi itu. Jangan pian habis sholat subuh langsung ambil bantal guling pian gulingan, jangan. Ya kan, ambil bagian dari wirid-wiridnya Rasulullah. Terbit matahari pian sholat isyraq,
kemudian apa zikir dan lain-lain. Maka itu apa? Jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, ulun pengen syahadat, ulun pengen mati syahid ya Rasulullah. Fada'an Nabi Muhammad SAW, ya Allah, Allahumma ja'al Haritha min ahli syahadah. Wahai Allah, jadikan sahabatku Haritha ini menjadi orang-orang yang mati syahid. Didoakan oleh Rasulullah. Kalau doanya Rasulullah SAW pasti terkabul apa kada? Terkabul apa kada? Terkabul apa tidak? Pasti terkabul. Singkat cerita, di peperangan Uhud, waktu itu perang yang luar biasa, jumlahnya luar biasa orang muslimin, tetapi tergilahkan dengan yang namanya dunia, sehingga banyak di waktu itu orang-orang yang mati. Karena apa? Lengahnya orang yang sudah diletakkan oleh Rasulullah di gunung, silau dengan dunia, turun dari gunung, akhirnya pun banyak yang waktu itu yang mati syahid. Dan waktu itu Haritha mati dan meninggal secara syahid di peperangan Uhud tersebut, sampai Rasulullah SAW keningnya pun mengeluarkan darah, giginya Rasulullah SAW pun patah, dan banyak pun daripada kakinya Rasulullah yang mengeluarkan darah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika pulang semuanya dari perang, dari lokasi Uhud, perang menuju lokasinya masing-masing, gerbang masing-masing, Rasulullah SAW waktu itu dikawal dengan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Sampai di perang tersebut, pamannya Rasulullah SAW pun diceritakan meninggal dunia, yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, kena tombak daripada Wahsy yang diperintahkan oleh Hindun, yang hingga di waktu itu pun jantungnya pun dirobek hingga mau dimakan oleh Hindun pun di waktu itu. Ketika dilihat oleh Rasulullah SAW pun menangis, mengeluarkan air mata Nabi Muhammad SAW. Hingga di waktu itu pun Rasulullah SAW, ada yang mengatakan dalam kitab siar, kitabnya sirah hayat Nabi Muhammad SAW, menyolati daripada jenazahnya pamannya Sayyidina Hamzah sampai 70 kali takbir sallallahu alaihi wasallam. Padahal takbirnya salat jenazah itu ada berapa? Berapa kali? 4 kali. Karena tidak sadarnya Rasulullah, karena begitu cintanya dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang membela dari paman-pamannya yang hendak melukai Rasulullah, dirobek jantungnya hingga mau dikeluarkan dari tempat jantung tersebut. Dalam riwayat hendak mau dimakan oleh Hindun, meneteskan air mata Nabi Muhammad SAW pun merintih hingga sholat pun jenazah yang aslinya 4 takbir, tidak sadar sampai melakukan 70 kali takbir sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika pulang Rasulullah SAW, singkat cerita, Rasulullah SAW dihadang oleh siapa? Oleh ibu-ibu tua. Waktu itu Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, aina ibni? Wahai Rasulullah, di mana anak ulun? Anak kula di mana wahai Rasulullah? Di mana anak saya Rasulullah? Man ibnaka ya ummah? Siapa anakmu wahai ibu-ibu? Maka Rasulullah SAW pun bertakun kembali, man ibnuka ya ummah? Ya Rasulullah, ibni Haritha. Wahai Rasulullah SAW, anak saya itu namanya adalah Haritha. Ainal an ya Rasulullah? Di mana dia sekarang? Innahu syahadah, innahu fil jannah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai ibu, ya Ummah Haritha, la tahzani wa la takhafi. Jangan takut, jangan bimbang. Engkau punya anak di surganya Allah, mati sudah meninggal dunia. Ya Rasulullah, aina huwa? Di mana dia ya Rasulullah? Di mana dia ya Rasulullah? Singkat cerita, Rasulullah SAW mengatakan, innahu fil firdausil a'la. Sesungguhnya anakmu berada di dalam surganya Firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang ini Ummu Haritha ini, sampai himungnya, betapa senangnya itu mendengar perkataan Rasulullah SAW bahwasanya Haritha itu di mana? Di surganya Allah Ta'ala. Mendengar bahwasanya anaknya meninggal,
tertawa terbahak-bahak, Pak. Katanya orang Jawa itu cekakaan. Katanya orang Banjar ini pun apa nih? Apa guru? Hah? Mengangkang kah? Mengangkang, ngakak, cekakak. Orang pada heran. Ya Harithah, junun ilaik, macam gila ini. Kenapa ini tertawa terbahak-bahak? Padahal itu dapat kabar anakmu meninggal. Kalau anak ulun meninggal, bertahlilan dulu, ya kan, bahaulan dulu, nah, bersedekah dulu. Dia kok tertawa terbahak-bahak, kenapa? Innahu fil firdausil a'la. Ulun mendengar dari Rasulullah bahwasanya anak ulun ada di surga Firdaus yang paling tinggi, kelak nanti akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat tersebut katanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, tidak pernah kujumpai seorang orang tua yang mendapatkan kabar anaknya itu meninggal dan tertawa terbahak-bahak kecuali ibunya Harisah. Gak pernah ulun lihat. Karena kenapa ilmu? Karena kenapa senang? Karena berada, diletakkan oleh Allah di surganya yang begitu tinggi, yaitu surga Al-Firdausil A'la. Mudah-mudahan kita semuanya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Jam berapa nih Gibahan Syaka? Jam rolas ya? Jam 9. Jam 9 lebih sedikit Pak Haji saya bilang. Insya Allah ceritanya kita akan lanjut besok insya Allah. Jujur? Kayak cerita sahabat ini nyaman benar. Daripada pian lihat sinetron, daripada pian lihat apa namanya biskup. Ada biskup di sini ya? Layar tancap. Ada? Nggak ada ya? Ada. Ceritanya Nabi Muhammad SAW nggak ada habis-habisnya. Episode unlimited. Wifi-nya terus nyambung terus wifi-nya. Nggak ada batasnya, nggak ada kuotanya. Makanya pompong masih di bulan Rabiul Awal, pian duduk kan anak pian duduk. Habis sholat maghrib nak sini nak duduk nak. Baca rotib, Al-Haddad, Al-Attas, pian cerita Nabi Muhammad SAW. Ya kan, lahirnya di mana, lunasnya bagaimana, jujurnya bagaimana, ya kan? Sehingga anak kita tertanam di dalam hati mereka. Tidak ada peran yang diperankan oleh manusia sehebat Nabi Muhammad SAW. Bukan jagoannya, bukan idolanya yang kadang-kadang, tetapi siapa jagoannya? Idolanya siapa? Fansnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita butuh orang tua seperti ini. Kita lihat sekarang Indonesia ini sekarang dilanda fitnah yang sudah besar seperti ini, tidak jauh karena orang-orang tua sekarang sibuk dengan dunianya masing-masing. Al-Quran tidak ditanamkan di dalam diri mereka, sehingga timbullah penista-penista Al-Quran. Jangan salahkan mereka, salahkan kita. Dan sebagai orang tua, bagaimana kita mengajarkan anak kita Al-Quran apa Quran? Mengajarkan Al-Quran apa brokes dalam BBM? Jangan. Ajarkan Al-Quran. Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wahai manusia, kalau seandainya kata Allah Ta'ala, aku turunkan Al-Quran tersebut di gunung-gunung yang besar, maka akan kau lihat gunung tersebut akan hancur berkeping-keping. Makanya ketika kemarin guru ulun itu datang di Jakarta, ulun bertakun lawan beliau, Sidin, guru, kenapa sekarang ini kok banyak di dunia ini sekarang banyak penista-penista Al-Quran, penista-penista Nabi? Wahai anakku, kata beliau, ini karena orang tua atau pendidik-pendidik yang tidak mendidik secara lurus di dalam garisnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ditanamkan dalam diri mereka cinta dengan Al-Quran, tidak ditanamkan dalam diri mereka takut kepada Al-Quran. Memang betul kita dapatkan sekarang. Kita dapatkan anak-anak kita kalau membaca Al-Quran bagaimana? Ini. Kalau dulu orang kecil itu umur-umur sekitar 5 tahun 4 tahun itu selalu
diperintahkan, bahkan dikecam oleh orang tua orang, jangan bawa Al-Quran kecuali letak dalam dadamu, pegangnya gini, atau pegang di atas apa namanya, kepala ini seperti ini. Untuk apa? Penghormatan, ta'ziman bil Quran, penghormatan di dalam Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga negara Indonesia ini, insyaallah. Mudah-mudahan pribumi di Indonesia disugikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ekonomi negara Indonesia bisa kita ambil kembali, sehingga ekonomi dalam negeri Indonesia yang kita cintai ini hingga bisa dimiliki oleh pribumi-pribumi yang ada di negara Indonesia ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ayo sama-sama kita meminta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir bareng ya, sama-sama. Yang keras mengeluh, menyambat pian dengan Allah Ta'ala. Coba sambat Allah Ta'ala, keraskan suara pian. Ya Allah, ya Allah, sentuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya berzikir, gak bisa khusyuk, coba lagi khusyuk. Gak bisa nangis, pura-pura nangis. Tak apa-apa pura-pura nangis, bukan kita pura-pura nangis dengan manusia, tapi pura-pura nangis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa nangis, ambil air aqua gigana, tangis dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tangisan tersebut akan membuat kita bahagia di hari kiamat, insyaallah. Ya, sama-sama kita berzikir. Ya Allah, ya Allah. Kita niatkan mudah-mudahan negara Indonesia dijaga oleh Allah, khususnya wilayah Parenggian dijaga oleh Allah, dijauhkan dari tsunami, dijauhkan dari bala musibah, dijauhkan dari gempa bumi. Mudah-mudahan ekonomi yang ada di sini disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Petani-petaninya insyaallah panennya pun setahun 100 kali. Mudah-mudahannya pun yang pedagang sukses semuanya insyaallah. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama, pelan-pelan, sama-sama. Jangan ada yang tidak menyebut nama Allah. Sayang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana ma'ahu hina dzakarani. Saya bersama dengan orang yang menyebutkan namaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jerit pian, menyambat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita sama-sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Angkat tanganmu, angkat. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan berhenti, lebih keras. Ampuni dosa kami, dosa orang tua kami. Ya Allah, ya Allah. Allah senang dengan hambanya yang menyebut namanya. Senangnya Allah lain dengan senangnya kita, hadirin dan hadirat. Allah, ya Allah, ya Allah. Pejamkan matamu, ingat dosa-dosa, ingat dosa-dosa, ingat keteledoranmu dengan Allah, terlambatmu dengan subuh, lalainya engkau dengan sholat. Ya Allah, minta dengan Allah. Pekerjaanmu minta, sekolahmu yang masih sekolah minta, biar jadi sukses semuanya. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Negara Indonesia ya Allah, jaga negara Indonesia. Jangan sampai negara Indonesia jadi seperti negara Suriah dan Palestina. Kami takut ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kuatkan Islam Muslim, kuatkan iman mereka ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah. Oh ya Allah, ya Allah. Ayo lebih keras, sebut nama Allah, sebut nama Allah. Ya Allah. Allah senang kalau kalian minta. Allah senang kalau sampean butuh dengannya. Ya Allah, ya Allah. Permasalahan dalam diri kami, problema dalam keluarga kami, permasalahan dalam pekerjaan kami ya Allah, berikan solusi, berikan jalan keluar.
Oh ya Allah, ya Allah, hindarkan kami dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dari berdusta, membicarakan aib orang, membicarakan fitnah orang, memandang kepada pemandangan yang kau haramkan, mendengar dengan pendengaran yang kau haramkan. Ya Allah, ya Allah, hindari kami dari rizki yang haram, hindarkan kami dari rizki yang haram ya Allah, hindarkan kami dari rizki yang haram ya Allah. Allahu ya Allah, ya Allahu ya Allah, ya Allah, Allah ya Allah. Kita di sini bersama dengan Allah. Kita di sini bersama dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak ada nama semulia daripada nama Allah. Tidak ada zat yang paling tinggi kecuali Allah. Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sayangi orang tua kami. Kami yang banyak kurang ajar dengan orang tua kami. Kami yang kurang sopan dengan orang tua kami. Kami yang kurang ajar dengan orang tua kami ya Allah. Sayangi orang tua kami ya Allah. Sayangi orang tua kami ya Allah. Mereka yang menyayangi kami, membersihkan kotoran kami, mendidik kami, menyuapi kami makanan, memberikan kami minuman ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang tua kami di surgamu ya Allah. Oh ya Allah, ya Allah, oh ya. Lebih keras. Ayo lebih keras. Coba nikmati sebutan nama Allah. Biar nikmati. Masukkan dalam hatimu. Masukkan dalam hatimu. Masukkan dalam sanubarimu. Angkat tanganmu. Ya Allah, ya Allah. Hiasi rumah tangga kami dengan iman. Hiasi rumah tangga kami dengan iman. Jadikan anak kami menjadi anak yang soleh. Jadikan anak kami anak yang soleh. Istri kami menjadi istri solehah. Suami-suami ibu-ibu yang ada di sini menjadi suami yang soleh. Istri-istri bapak-bapak yang ada di sini menjadi istri yang soleh ya Allah. Kami takut kelak di hari kiamat anak kami menyeret kami di neraka. Ya Allah, kami pengen anak kami yang menyeret kami di surga. Kami pengen anak kami menyeret kami di surga. Ya Allah, ya Allah. Kami berkumpul menyebut namamu. Kami berkumpul senang dengan Rasulullah. Kami berkumpul menyebut Nabi Muhammad. Kami berkumpul menyebut kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, muliakan majlis ini. Mereka yang sudah mengeluarkan harta, pikiran, tenaganya ya Allah, balaskan kebaikan mereka. Balaskan kebaikan mereka. Balaskan kebaikan mereka ya Allah. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami yang lalai Al-Quran, kami yang lalai zikir, kami yang lalai salat. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad. Kami pengen berjumpa, bermimpi dengan Rasulullah. Jangan sampai kami meninggal tidak berjumpa dengan Nabi. Ya Allah, kami semua mencintai Nabi Muhammad.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus sebut nama Allah. Allah melihat kalian semuanya. Allah mendengar kalian semuanya. Allah menyaksikan kita semuanya. Allah mengetahui apa yang kita minta, dan Allah pasti akan mengabulkan apa yang kita minta. Allah pasti akan mengabulkan apa yang kita minta. Ya Allah, ya la kalian ingat dengan hadis Rasulullah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, dia akan masuk surganya Allah. Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbi dakhalal jannah. Saya tuntut yang lain mengikuti, masukkan dalam hatimu rahasianya la ilaha illallah. La ilaha sampai ada tiang khusus di arsy yang ditusukkan oleh Allah di bumi. Tiang tersebut tidak akan berhenti bergerak sampai yang mengatakan la ilaha illallah diampuni oleh Allah. Hingga Allah pun memerintahkan, wahai tiang, kenapa engkau tidak berhenti? Ya Allah, saya pengen berhenti jikalau engkau yang mengatakan, jikalau mereka yang mengatakan la ilaha illallah, engkau ampuni mereka ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam hadis yang lain disebutkan, ada riwayat Muslim mengatakan, barang siapa seorang muslim mengatakan la ilaha illallah, maka dosa-dosanya pun langsung dihapus, seperti ibarat seorang bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Keluar dari majelis ini, kebiasaan-kebiasaan maksiat jangan kau lakukan. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk tinggalkan. Hormati orang tua, cium tangan orang tua, baca Al-Quran, kuatkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang terakhir, ulun kulo hendak mengajak pian seberataan. Ulun di sini ada membawa majalah dari majelis ulun atau kalender. Kalendernya ditanyakan harganya berapa itu, kemudian majalahnya seharga 25.000, yang infaknya untuk kita buat acara zikir akbar di malam tahun baru di Majelis Rasulullah SAW Jawa Timur, di sebelah Mall Big Johnson, yang di waktu itu banyak orang-orang menyaingi kemaksiatan di malam itu, dan infaknya sampean yang pengen keluarkan untuk apa? Untuk acara zikir akbar tersebut. Lebih kurangnya boleh minta maaf kalau ada salah kata, kurang ajar, kurang adab, boleh minta maaf karena ulun manusia, dan manusia tempatnya dosa dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin. Jangan bangun dulu. Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in, ya Arhamar Rahimin. Sama-sama. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin waghfir li kulli dhunub wastur li kulli al-uyub waghshif li kulli al-kurub waghfi adal mudhin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar farij 'alal muslimin. Thumma as-salah wa salam ala syafi'il anam wal ali ni'mal ginab wa sahbihi wa tabi'in, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Rahmatika ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.